Selamat siang Bu Ulfa, apa ada yang bisa saya bantu untuk siang hari ini? Sepertinya kok agak lemes gitu, kurang semangat ya. Iya, selamat siang Pak Hanif. Iya nih Pak, saya sebenarnya itu bingung Pak. Saya itu boleh tidak minta waktu Bapak sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Oh boleh Bu Ulfa, silahkan kalau ingin bercerita. Kalau boleh tahu apa yang mau Bu Ulfa ceritakan ini? Oke, terima kasih atas waktunya kita Pak ya. Begini, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias Bapak dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Eh, Selain itu jumlah murid-murid saya ketika saya berikan soal itu hanya kurang lebih itu hanya 50% saja yang mengerjakan tugas atau mengerjakan evaluasi yang saya berikan Bapak. Gitu ya Bu. Iya. Jadi menurut Bu Ulfa, apa yang Ibu harapkan dari obrolan siang hari ini? Yang saya harapkan ya solusi dan atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar Pak, serta mendapat pencerahan dalam menghadapi kendala tersebut sih Pak. Gitu. Sekarang gini menurut Bu Ulfa, hal apa saja yang membuat murid-murid menjadi kurang antusias dalam pembelajaran yang Bu Ulfa lakukan? Coba bisa diceritakan dulu. Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan itu pertama, pembelajaran saya lakukan itu sepertinya itu condong membosankan bagi siswa, kemudian terlalu monoton begitu Pak dan tidak variatif. Saya juga terlalu dominan dan banyak bicara dan bercerita kepada teman-teman, maaf kepada murid-murid begitu Pak. Terus yang kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid itu untuk berpendapat atau untuk aktif di depan kelas untuk berbicara dan ini ada lagi Pak mengenai kebersihan kelas yang saya abaikan sehingga itu anak merasa tidak nyaman dan melaksanakan pembelajaran di kelas Bapak. Lumayan banyak ya Bu ya. Sekarang dari yang panjenengan sampaikan tadi coba, kira-kira menurut Bu Ulfa, posisinya Bu Ulfa dari skala 1 sampai 10 kira-kira itu berada pada angka berapa Bu? Kalau 1 tentunya kan Bu Ulfa masih belum melakukan apa-apa gitu. Sampai skala 10 kira-kira Bu Ulfa dari 1 sampai 10 skala Bu Ulfa nilai kira-kira sampai skala mana? Kalau menurut saya pribadi sih Pak, saya tuh merasa masih di rentang posisi angka 6 gitu Pak. Karena memang masih ada yang belum saya lakukan untuk meningkatkan antusias dan keaktifan siswa-siswa saya Pak. Kalau begitu dari hal yang panjenengan sampaikan tadi, kira-kira hal apa saja yang dapat membuat murid Ibu menjadi lebih antusias dalam pembelajaran yang seperti Ibu inginkan tadi? Kalau menurut saya pribadi nih ya Pak ya, yang hal-hal yang membuat murid-murid saya lebih antusias itu ya pertama mereka pastinya menginginkan pembelajaran yang asik, pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan serta tentunya menggunakan model-model pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan mereka Pak serta ya suasana kelas yang nyaman dan bersih Pak. Nah, cocok itu. Saya sependapat dengan Bu Ulfa kalau ini. Hal-hal yang tersebut memang sangat bagus untuk menarik antusias dan keaktifan anak-anak ini. Lalu kemudian menurut Bu Ulfa, apa saja yang bisa membuat murid-murid lebih asik, lebih merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas? Kira-kira apa Bu? Yang membuat asik, senang, tidak bosan, kira-kira apa? Kalau menurut saya pembelajaran yang asik itu ya pembelajaran yang berpusat pada murid, tidak membosankan. Misalnya murid bisa diajak untuk lebih aktif dalam pembelajaran, bisa menggunakan model atau metode belajar yang lebih variatif lagi,
Terus kita juga bisa memanfaatkan teknologi ya Pak ya, dan media-media sosial sebagai media pembelajaran, menggunakan video-video menarik, salah satunya misalkan YouTube, nah sebagai sumber belajar Bapak. Kemudian ada juga itu menggunakan ice breaking atau melakukan mindfulness sebagai penyegaran dalam proses belajar, ataupun memberikan games-games yang kreatif supaya pembelajaran itu lebih menarik sehingga anak ya merasa asik dan tentunya tidak bosan dalam pembelajaran tersebut Pak. Gitu, oke. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan pada murid-murid tadi, apa termasuk salah satu penyebabnya sehingga berkurang atau muridnya itu kurang aktif atau antusias dalam pembelajaran? Kira-kira apa, Bu? Apa ya? Hal tersebut juga tadi Pak, bisa salah satunya itu ya menjadi penyebabnya Pak. Karena menurut saya pribadi nih ya Pak ya, tugas yang saya berikan kepada anak itu terlalu banyak. Nah, cenderung berisi banyak jawaban begitu Pak. Saya itu juga kurang memperhatikan gaya belajar mereka, sehingga anak itu merasa dipaksa, anak merasa terpaksa dalam pembelajaran yang saya lakukan. Betul sekali Bu, nih Bu. Saya yakin sekali bila Vulva bisa menggunakan berbagai macam variasi sumber belajar ataupun media gitu, atau media ajar pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dan aktif lagi. Namun kira-kira pernah nggak Ibu mengalami kendala dalam menggunakan sumber belajar tersebut? Kalau untuk kendala ya pasti ada Pak. Kalau di kelas saya ini masih ada beberapa anak yang tidak punya gawe Bapak. Nah, kemudian ada juga ini kendala jaringan Bapak. Jaringan kadang kurang stabil. Kira-kira Bu, yang panjenengan lakukan untuk mengatasi gangguan tersebut kira-kira apa Bu? Kalau untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ya biasanya saya memberikan print out kepada anak-anak yang tidak punya gawai tersebut tadi Pak. Kemudian kalau misalkan jaringannya terkendala ya saya memanfaatkan sumber belajar yang lainnya. Oh gitu. Jadi sekarang setelah mendengarkan hal-hal yang panjenengan sampaikan tadi nggih, kira-kira rencana terdekat yang akan Ibu Ulfa lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Apa kira-kira? Rencananya ya yang pertama pastinya saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan serta menggunakan sumber belajar yang lebih variatif seperti tadi saya menggunakan misalkan video YouTube. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas dalam bentuk atau evaluasi yang tidak terlalu banyak dan membosankan. Kemudian saya akan menggunakan quizzes dalam memberikan evaluasi tersebut dan bentuk tugasnya sesuai dengan minat belajar siswa Bapak. Istilahnya ya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sehingga nantinya murid itu tidak merasa dipaksa dan terpaksa tadi, tetapi malah sebaliknya akan merasa senang dan nyaman mengerjakan tugas-tugas dari saya, begitu Pak. Betul Bu, Pak. Oke. Terus kira-kira kapan Bu akan menerapkan rencana tersebut dalam pembelajaran berikutnya? Kapan kira-kira? Rencananya lusa Bapak. Bisa, nggih. Iya, karena saya juga harus mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu yang akan saya gunakan nanti Bapak. Oke, cukup bagus rencananya Bu. Oke, kira-kira perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan? Padahal besok mau dilakukan ini. Ya, kalau waktu butuh 2-3 hari lah Pak. Dari mempersiapkan modul ajar, media ajar, bahan ajar, LKPD dan lain-lainnya Bapak. 2-3 hari nggih? Iya Bapak. Nggih. Apa komitmen Bu Ulfa nih terhadap rencana yang panjenengan ingin lakukan ini? Komitmennya apa nih? Kalau komitmen saya ya tentunya untuk selalu melaksanakan rencana pembelajaran pusat pada murid dengan menghadirkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan tadi ya Pak, dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang variatif, kemudian untuk melakukan eksplorasi materi. Nah, jadi sehingga tuh murid-murid saya tuh dapat menjalankan pembelajaran
secara merdeka itu Pak, sesuai dengan profil yang dimilikinya, dan saya akan tentunya membuat murid-murid itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Nah, tanpa ada unsur paksaan tadi, dan saya itu akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bapak. Kira-kira perlu bantuan nggak Bu ini? Ada yang eh, panjenengan butuhkan kira-kira dalam persiapan perangkat pembelajaran tersebut perlu bantuan tidak? Saya Ya, atau adakah yang siap membantu? saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bapak, rekan guru yang tentunya sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Seperti itu, Bapak. Mengajarkan Itu gaya. Ibu Ulfa. Kita sudah ngobrol banyak nih ya. Oke. Kira-kira mendapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol ini apa nih? Kira-kira. Apa ya, Pak? Awalnya tuh saya bingung, Pak, jujur, Pak. Tapi setelah pem, eh, ngobrol dengan Bapak itu bingung dengan pembelajaran di kelas saya, muridnya tidak fokus dan tidak antusias, yang mengakibatkan nilai mereka itu di bawah KKM. Kemudian tapi setelah kita ngobrol-ngobrol ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang berpengalaman tadi, Bapak, sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi, Pak. Bagus juga ya. Sudah bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya Bu Ulfa ya. Tetap semangat, selalu belajar terus pokoknya untuk anak-anak kita. Siap Pak Anif, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih ya Pak Anif ya, sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol-ngobrol dengan saya. Sami-sami Bu Ulfa, kalau butuh support jangan sungkan hubungi saya lagi. Oke, Setelah siap. setelah pembelajaran jangan lupa, ini nanti saya juga dikasih apa namanya pengalaman keseruannya tadi. Siapa tahu ya bisa diterapkan di tempat saya juga nanti. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Sami-sami Bu Iya. Ulfa.